oleh Ustadz Dr. Rainul Bahrain. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas kajian sebagaimana tema yang telah tersebar, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Para jamaah sekalian, yang namanya nikmat tidak akan kita rasakan apabila kenikmatan tersebut kita dapatkan terus-menerus. Sehingga orang-orang dahulu mengatakan baru kita merasakan nikmatnya sehat setelah sakit. Yang ini yang paling sering saya pribadi sebagai dokter dan tenaga kesehatan merasakan, orang yang ternyata nikmat pada kita itu sangat banyak dan kita sering melupakan nikmat tersebut. Wa innal insana lakanut. Sesungguhnya manusia itu kanut. Tafsir dari Ibnu Katsir adalah dia menyebutkan mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat yang banyak. Kadang kita sakit hanya sehari, itu pun sakit gigi, Pak. Mengeluh luar biasa padahal diberikan nikmat bertahun-tahun sehat. Motor pecah bannya sekali, mengeluh luar biasa, menendang motor menyumpah serapah, padahal motor tersebut berbakti 10 tahun lancar jaya kemana-mana. Nikmat. Dan para jamaah sekalian, salah satu nikmat yang benar-benar harus kita syukuri adalah nikmat kemerdekaan sekarang. Tidak dijajah, nikmat rasa aman, leluasa bebas melakukan apapun sesuai dengan batasan syariat dan aturan resmi negara. Nikmat kemerdekaan ini harus kita syukuri dan insya Allah akan bertambah sebagaimana ayat yang sudah kita hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita syukuri para jamaah. Apa nikmat kemerdekaan yang paling tinggi? Nikmat kemerdekaan yang paling tinggi adalah rasa aman yang kita rasakan. Negara kita alhamdulillah secara umum aman. Alhamdulillah. Kita jaga bersama, dijaga oleh bapak-bapak kita dari PNI, Polri dan semuanya kita jaga. Ini nikmat aman yang benar-benar harus kita syukuri. Jangan sampai nikmat aman ini hilang. Jangan sampai kitalah penyebab nikmat aman itu hilang dengan melakukan hal-hal yang bisa, mohon maaf, memprovokasi, memperkeruh suasana dan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas dalam negeri.
Ini nikmat aman luar biasa. Kita jaga para jamaah. Ini nikmat luar biasa. Kenapa? Karena dalam Islam menegaskan nikmat tertinggi adalah rasa aman. Setelah Islam dan iman. Rasa aman dari mana para jamaah? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami akan uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan makanan. Para ulama menafsirkan ayat ini, Allah menyebutkan paling pertama adalah rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in, kami uji dengan sedikit aja. Al-khauf, minal khauf, rasa takut. Para ulama Ar-Razi menafsirkan ayat ini, disebutkan pertama kali rasa takut karena inilah ujian yang paling berat. Musibah paling besar adalah tidak ada rasa aman, dan kenikmatan paling besar adalah rasa aman. Coba kita lihat para jamaah, dulu masa-masa perjuangan perang, tidak aman, dijajah, ditindas. Jangan kita merasa ini bukan nikmat, itu nikmat luar biasa. Para jamaah, jangan kita bayangkan perang itu seperti yang kita bayangkan. Perang subhanallah mencekam. Kemudian anggota pagi ini kita minum kopi, makan sama bapak ibu, besok meninggal. Nanti siang meninggal. Meninggalnya dengan cara sadis, disiksa, dibunuh, dikuliti, diapakan. Menimbulkan trauma. Saudara perempuan kita diperkosa di depan kita, ibu kita juga. Perjuangan para pahlawan kita luar biasa. Jangan menganggap rasa aman itu nikmat luar biasa. Luar biasa. Suasana perang, dijajah, ditindas, ini suasana yang benar-benar mencekam. Kita aja para jamaah sekalian, jangankan sekedar perang, ini kita lagi aman saja. Rasa takut ini luar biasa. Contoh para jamaah, ada pasien kita ditabrak, sedang di jalan nyebrang ditabrak dua. Setelah sembuh, patah, setelah sembuh dia trauma, tidak berani nyebrang jalan. Sekian bulan tidak berani, tidak rasa aman, takut. Demikian juga ada yang pernah naik pesawat, kemudian pesawatnya goncang di atas, mendarat darurat, tidak pernah naik pesawat lagi seumur hidup. Walaupun jauh, lebih baik naik mobil. Kenapa? Rasa aman. Jadi rasa aman nikmat luar biasa. Tafsir ayat tadi Ar-Razi menyebutkan para jamaah, ini bukti bahwasanya bahkan nikmat aman jauh lebih besar daripada nikmat kesehatan. Nikmat aman jauh lebih besar daripada nikmat kesehatan. Padahal kita dalam ilmu kedokteran ada istilahnya. Dalam ilmu kedokteran ada istilah dalam bahasa Inggris, mohon maaf ya. Health is not everything, but without it everything is nothing. Itu bahasa Inggrisnya. Memang kesehatan itu bukan apa-apa, bukan segalanya kesehatan, tapi tanpa sehat everything is nothing. Coba aja sekarang deh, kita lagi sakit, ngapa-ngapain tidak enak jemaah. Lagi sakit, banyak yang mohon maaf, banyak yang kerja keras kesana kesini cari uang banyak, rumah besar, mobil banyak dan sebagainya. Pas ketika sudah mulai mohon maaf ya 40-50 kena berbagai macam penyakit. Mau makan enak takut kolesterol, mau makan yang manis takut kolesterol. Akhirnya makannya cuma kecap sama teri. Padahal
Masya Allah, dia sudah kumpulin dunia ini. Itu kesehatan. Ada lagi ya, sudah ngumpulin sana sini, mohon maaf, ini mohon maaf ya. Ada yang kena, mohon maaf, stroke misalnya kan. Sama, tidak bisa nikmati. Itu katanya kesehatan nikmat, tetapi dalam Islam aman lebih besar daripada kesehatan. Contoh, ini tafsir yang dibawa oleh Ar-Razi. Beliau sebutkan anad dororo al-hasila minal khawfi asyaddu minad dororil hasili min alamin jasad. Apa kata Ar-Razi menafsirkan ayat tadi? Bahwasanya bahaya yang muncul karena rasa takut lebih besar daripada yang muncul karena rasa sakit penyakit. Beliau bawakan contoh Ar-Razi ini, ada kambing dikejar sama serigala, digigit kakinya, tes patah kakinya, tapi dia berhasil lari. Akhirnya kambing ini kakinya patah. Ini kambing pertama katanya. Kambing kedua dikurung satu kandang dengan serigala. Jadi kambing kedua dikurung satu kandang dengan serigala. Serigalanya diikat. Ini mohon maaf, misalnya tiang sana ya. Di sana serigalanya diikat. Padahal serigalanya diikat. Tapi dia satu kandang. Kira-kira mana yang lebih merana hidupnya jemaah? Kambing yang patah kakinya tadi, kesehatannya hilang, sama kambing yang dikurung dengan serigala yang diikat. Mana yang lebih merana jemaah? Yang lebih merana yang kambing ini diikat satu kandang dengan serigala. Tiap hari takut, merana, takut-takut kalau ikatannya lepas. Takut, mau makan gak enak, mau ngapa-ngapain gak enak, terus takut sepanjang hari. Bisa jadi lepas ikatannya serigala. Jadi itu tafsirnya Ar-Razi. Demikian juga rasa aman, walaupun kita makanan banyak ini, tapi kita takut, tidak nikmat. Sedang takut tidak nikmat dengan makanan, sedang takut tidak nikmat sama istri, sedang takut tidak nikmat. Takut. Yang paling sering kita lihat kalau contohnya lagi dalam ilmu kedokteran, kalau pasien besoknya mau operasi. Pasien besoknya mau operasi, semalaman tidak ada yang bisa tidur. Semua pasien itu sifat dasar manusia. Besok mau operasi, malamnya tidak ada yang bisa tidur. Kadang perlu dikasih obat penenang. Takut para jamaah, mau dioperasi takut. Manusiawi. Disuruh makan tidak tenang, disuruh ini tidak tenang, takut, gelisah. Padahal makanan enak-enak, nggak ada yang dimakan. Besoknya mau operasi, kenapa? Takutnya kenapa? Saya takut dibius, bangun-bangun tiba-tiba di alam kubur, marobuka. Takut. Dibius kan, nggak sadar bangun-bangunnya di alam kubur. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang menjadi perjuangan para pahlawan dan tidak jarang diselingi dengan pekik takbir Allahu Akbar, dan umat Islam memiliki saham paling besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saya katakan saham paling besar. Tidak menafikan yang lain juga. Tapi umat Islam paling banyak dengan kemerdekaan Indonesia. Salah satu cara menjaga, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita jaga rasa aman di lingkungan Indonesia dan lingkungan kita masing-masing. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan stabilitas. Entah, mohon maaf, memprovokasi, terprovokasi juga. Apalagi zaman sekarang, zaman sosmed, internet, sosial media, gampang. Hati-hati, ada berita
Jangan terprovokasi, jangan juga memprovokasi. Lawan, gulingkan. Oh, gampang sekali ya. Siap kita perang katanya. Para jamaah sekalian, subhanallah ya. Ini dikira perang itu gampang. Kalau sudah tidak stabil ini subhanallah. Kadang-kadang yang ngomong nih laki-laki. Kita perang. Nanti kalau ada apa-apa kita ke gunung, kita kemana? Iya, tetapi ada perempuan, ada anak-anak, ada orang tua. Kemana mereka sembunyi? Kalau perang, kalau tidak stabil, kalau rusuh. Yang ngomong sih gampang saja. Ayo kita ayo gampang-gampang. Laki-laki lari ke sana sini. Sekarang anak-anak, perempuan, orang tua mereka gimana? Kalau stabilitas tidak aman, kemana mereka lari? Kemana mereka berlindung? Sehingga ini mohon maaf saja ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang yang provokasi itu lari duluan sebelum ini. Ada apa-apa? Jadi para jamaah, ya, kita jaga ya. Jangan sampai ada ya, jangan terprovokasi dan mudah terprovokasi. Ini nikmat aman luar biasa. Kita punya aturan-aturan negara kita patuhi selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kaidahnya la maksiat la ta'ata fi mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Khalik pencipta. Dan ini sudah diatur dalam negara kita. Kita negara yang ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Nikmat aman para jamaah sekalian. Salah satu nikmat yang menyebabkan kita ini mendapatkan kebahagiaan dunia. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunia. Barang siapa yang merasa aminan fi sirbih, aman di sangkarnya, aman di rumahnya, merasa aman. Mu'afan fi badani, badannya sehat. Indahu qutu yaumih, pada hari itu punya makanan yang bisa dimakan. Faka'annama hizat lahud dunia, maka katanya sabda Rasulullah SAW, seperti hizat lahud dunia. Hizat ini dalam bahasa Arab jumi'a wa u'tiya, dikumpulkan kemudian diberikan. Dikumpulkan dunia diberikan. Hizat lahud dunia, seperti dia hizat dunia. Sehingga kalau kita ingin bahagia, cukup kita bangun pagi aman, tidak ada rasa takut, kemudian sehat badan. Yang ketiga, kita hari itu ada makanan, apalagi ada gaji bulanan. Jadi hidup itu mudah, bahagia itu mudah, simpel, bikin rumit gengsi dan cicilan-cicilan, mohon maaf. Jadi yang hidup ini mudah. Itu sabda Rasulullah SAW. Sehingga para jamaah sekalian, kalau kita man asbaha aminan fi sirbi, barang siapa yang kalian bangun pagi hari itu merasa aman, tidak mikir macam-macam. Suasana negeri kita aman, tidak mikir macam-macam, takut dimarahi bos termasuk ya. Takut ini, kepikiran ini. Pagi-pagi itu aman, tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada yang ditakutkan, karena dia tawakal, yakin kepada Allah. Hari ini saya berusaha, hari ini saya coba. Jadi ketika kita pagi-pagi merasa aman, ini nikmat luar biasa. Sehingga para jamaah sekalian, kita jaga rasa aman ini. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara lagi mensyukuri nikmat kemerdekaan, yaitu dengan cara mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dalam artian bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih kepada negara ini dalam hal-hal yang bermanfaat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas,
Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini motivasi agar kita memberikan manfaat bagi orang lain, bangsa, negara, masyarakat, dan secara umum kita bermanfaat bahkan bagi seluruh makhluk. Jadi lihat Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat. Bukan yang paling tinggi jabatan, yang paling tinggi ini, yang paling tinggi jabatan, yang paling banyak uangnya, yang paling banyak hartanya, tapi yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Makanya ada permisalan pohon pinus dan pohon cemara. Pohon pinus itu tinggi menjulang, tetapi dia tidak memberikan naungan yang banyak, sehingga banyak orang tinggi gelarnya, tinggi jabatannya, tinggi kedudukannya, tapi tidak ada manfaatnya kepada masyarakat sedikit pun, karena yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Bagaimana saya makin hebat, bagaimana semakin kuat, bagaimana makin tinggi, tidak ada manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pohon pinus. Tetapi ada pohon cemara, pohon beringin yang dia walaupun pendek tapi dia luas. Jabatannya mungkin masih kecil tapi dia memberikan sumbangsih, bermanfaat. Dia begini dan sebagainya. Nah, salah satu cara kita para jamaah sekalian supaya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia maupun negara. Jangan sampai ini para jamaah, jangan sampai kita ini kebanyakan mengeluhnya daripada memberikan sumbangsih. Tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Negara kita butuh orang-orang yang sumbangsihnya apa? Bukan mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Coba kita lihat, ada beberapa orang yang mungkin jiwa-jiwanya mengeluh, lebih banyak mengeluh daripada ininya. Contoh mengeluh, hanya mengeluh saja. Contoh keluhannya, selamat datang di Indonesia, ayam mati di lambung padi. Ini mengeluh tentang ekonomi Indonesia, mengeluh tentang politik Indonesia, mengeluh tentang keadaan Indonesia, birokrat, mengeluh terus. Tapi dia pun tidak memberikan sumbangsih. Hanya mengeluh, apalagi sekarang ada sosial media, ada internet, ada WhatsApp, ada apa, mengeluh saja. Dia tidak ada sumbangsih. Sekarang para jamaah, kalau semuanya kita mengeluh, siapa yang mengubah? Kalau generasi muda kita ngeluh-ngeluh semuanya, menjelek-jelekan Indonesia, underestimate Indonesia, kalau hanya mengeluh, siapa yang mengubah? Siapa lagi yang mengubah kalau bukan kita penduduknya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali mereka yang mengubah sendiri. Hanya mengeluh. Ini jiwa mental yang perlu kita perbaiki sama-sama, termasuk saya pribadi. Kita mengeluh. Sumbangsinya apa dulu? Selamat datang di Indonesia, birokrasi bobrok katanya. Selamat datang di ini. Bukan mengeluhnya yang kita perlukan. Bagaimana kita perbaiki sama-sama? Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau mengkritik boleh, sertakan solusi. Kita katanya negara yang demokrasi, silakan mengkritik, boleh, tapi solusinya apa? Kalau kritik saja, tidak ada solusi, gimana? Apalagi kita punya pelajaran bahwasanya keadaan suatu kaum yang menggambarkan rakyatnya sendiri. Jangan sampai, contohnya ini jamaah, jangan sampai mengeluh banjir. Kalau sudah banjir mengeluh, mana gubernur, mana camat ini, nggak becus ngurus kota, padahal dia buang sampah sembarangan, kalinya sembarangan. Itu kan akibat perbuatan rakyat semua, bukan gubernurnya. Rakyatnya, kita yang ngubah.
Kadang kita mengeluh, oh internetnya lambat banget Indonesia. Negara lain pada maju, iya Indonesia lambat internet. Tapi kalau kita pun milih paket, cari yang paling murah. Ini mengeluhkan banyak penyakit, disuruh berhenti rokok enggak mau. Mengeluhkan ini birokrasi sulit Indonesia, birokrasi sulit begini-begini, ngantri saja enggak mau. Gimana? Kan jangan sampai kita keluhkan orang lain, kita saja banyak melanggar. Kok birokrasi sulit banget nih? Birokrasi sulit. Ngurus-ngurus ini sulit. Dia aja disuruh ngantri beli ikan enggak mau. Nyerobot. Jadi sebelum kita ini mohon maaf lagi, mengeluh itu Indonesia banyak yang korupsi banyak. Mohon maaf kita pun sering korupsi kecil-kecilan. Ini mohon maaf contoh ya, mohon maaf ya. Contoh misalnya ada parkir tulisannya 1.000 mintanya 2.000. Ternyata kita pun banyak gitu loh. Jadi intinya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengeluh Indonesia ini, bukankah Indonesia ini kita begitu kan? Negara kita siapa? Kita. Jadi kalau kita mengeluhkan berarti kita keluhkan diri sendiri. Dan kalau terus mengeluh, siapa yang mengubahnya kalau bukan kita? Kalau bukan kita, rakyatnya sendiri. Tadi saya sebutkan dalilnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah kaum tersebut, negara tersebut kalau mereka tidak ngubah sendiri. Dan para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita tidak sering mengeluh Indonesia. Sebenarnya nikmat kita di Indonesia sangat banyak. Katanya orang lemah jipah loh jinawi. Jadi nikmat Indonesia ini sangat banyak para jamaah. Hanya saja kita yang sering mengeluh dan meremehkan negara kita sendiri. Indonesia negara kepulauan. Laut banyak. Hutan banyak. Tanah subur. Sudah azan? Sudah azan Pak? Sudah. Mungkin kita sholat isya dulu, okay? Setelah itu kita akan lanjutkan sebentar. Mungkin saya cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.